situasi apapun, kondisi apapun, jangan lupa tentang doa. Karena doa itu penting. Bapak Mama tuh sering dengar tuh, mungkin yang sering di YouTube, TikTok, Instagram, atau penginjil-penginjil hebat besar, sering ada kalimat muncul begini: doa itu mengubah segala sesuatu. Di dalam doa itu ada kekuatan. Yesus mau mengajarkan kepada para rasul, para murid begini: kalau kamu dalam perjalanan pergumulan hidup, kalau kamu dalam melangkah apapun, kalau kamu abaikan tentang doa, sepelekan tentang doa, maka kamu akan runtuh. Bahwa kalau orang tidak berpijak pada satu hidup yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dia tidak bersandar pada Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan, maka pada saat ada badai gelombang, dia akan jatuh. Dan kita melihat di sini ada perbedaan. Bagaimana para murid mereka yang anggap sepele remeh-temeh begini? Karena apa? Mereka baru melihat perkara mujizat, cukup capek lelah. Karena apa? Sebelum kejadian ini atau peristiwa ini, mereka baru selesai bersama Yesus melakukan perkara mujizat, itu memberi makan lebih daripada 5.000 orang. 5 orang itu roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang begitu Tuhan buat perkara mujizat, itu capek lelah secara fisik manusia. Dan mereka mau menyeberang. Tapi kemudian satu hal di sini bahwa mereka lupa ada tentang harus Tuhan ajarkan untuk mereka berdoa. Maka kalau kita melihat dari ayat yang pertama, ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak-bapak saudara semua, kalian sudah tahu tuh, Yesus itu ada dua natur. Yesus itu ada dua pribadi, ada dua hal dalam diri sendiri. Secara keilahian itu dia adalah firman Allah, pribadinya Allah yang menjadi manusia. Kalau kita Yohanes 1 ayat 1 tuh, pada mulanya Allah firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dia itu adalah Allah. Tapi di satu sisi yang lain dia manusia. Kenapa para muridnya kemudian di sini yang tadi saya bilang capek lelah? Tapi Yesus Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa situasi apapun, kondisi apapun, jangan lupa tentang doa. Karena doa itu penting. Bapak Mama tuh sering dengar tuh, mungkin yang sering di YouTube, TikTok, Instagram, atau penginjil-penginjil hebat besar, sering ada kalimat muncul begini: doa itu mengubah segala sesuatu. Di dalam doa itu ada kekuatan. Yesus mau mengajarkan kepada para rasul, para murid begini: kalau kamu dalam perjalanan pergumulan hidup, kalau kamu dalam melangkah apapun, kalau kamu abaikan tentang doa, sepelekan tentang doa, maka kamu akan runtuh, kamu akan jatuh. Makanya tadi saya kembali di sini bahwa apa? Karena pas Yesus itu adalah dari sisi keilahian, dia firman Allah yang telah menjadi manusia, itu Allah itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, dia manusia Yesus yang dia butuhkan Bapanya. Dia butuhkan Allah untuk apa? Memberikan kekuatan di tengah badai, memberikan pertolongan di tengah situasi. Dia sebagai Tuhan, dia tahu. Apakah dia tidak begini? Apakah dia tidak tahu bahwa akan terjadi peristiwa besar di sana, badai gelombang dan angin tofan? Dia tahu sebagai Tuhan. Tetapi dia menunjukkan kepada para murid dan kepada generasi kita kemudian bahwa ingat, dalam perjalanan kita iman itu ada badai, ada tantangan persoalan, maka kamu harus menyertakan dengan doa. Doa seperti ini. Itu penting. Kenapa? Dengan doa itu kamu akan memperoleh kekuatan. Dengan doa itu kamu bisa melihat kebesaran Tuhan. Dengan doa itu bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi pentingnya berdoa. Maka Yesus mengajarkan di sini. Kalau dia bilang kalau saya Tuhan, artinya kalau dia mau melihat dari sisi dia Tuhan, tidak perlu berdoa. Tidak perlu dia berdoa karena dia Tuhan kok. Di sisi yang lain, tidak perlu dia mampu hentikan itu badai gelombang. Dia mampu untuk supaya jangan itu badai itu menghantam para murid Rasul yang lain. Tapi dia menunjukkan di sini bahwa di sisi yang lain dia manusia, butuh Bapa, butuh Allah. Dia mau ajarkan kemudian pada murid-muridnya satu ketika bahwa kamu butuh Allah, kamu butuh Tuhan. Jadi doa itu adalah menunjukkan begini. Doa itu menunjukkan bahwa kotong ini butuh Tuhan. Doa ini menunjukkan bahwa apa? Kotong ini andalkan Tuhan. Menolong satukan Tuhan. Coba kotong, saya sering pakai di mana-mana istilah matematika. Kotong belajar, mulai dari anak sekolah minggu sampai dengan remaja, kotong belajar Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, berarti kotong manusia ini nol. Kalau hukuman berangkat, nol ke bawah.
Saudara nilai. Coba kau tunjukkan secara matematika. 0 ini taruh di depan, ketemu hebat ini. Taruh di depan, baru ikut 1. Bacanya bagaimana? 0, 1. 0-nya tidak ada arti. 1 yang tetap, karena dia itu Allah pencipta, Maha Kuasa. Coba kau pasang 0 lagi 2, kau hebat lagi. Tunjuk rukun diri, jabatan, kedudukan, apapun rukun harta. Lu pasang 0 tetap rukun 0 tidak akan arti. Tetap 1 kelihatan karena dia itu Allah Esa, Tritunggal, Allah Maha Kuasa. Lu pasang 0 sampai dengan 12. Tetap 0001, 0 tidak ada fungsi. Yang ada hanya 1, dia Allah yang Esa, yang kudus, Allah di dalam nama Yesus. Coba kau kembali. 1 kau taruh di depan. Artinya 1 Tuhan, kau nomor 1 Tuhan dia. Coba kau pasang 1 di depan, baru ikut 0. Bunyinya berapa? 10. Dia sudah mulai ada arti tuh. Pasang 0 lagi berikut 100 dan sampai 012. Dia jadi 1 triliun. Menunjukkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berpengalaman pada Tuhan, dia berharga di mata Tuhan dan dia kokoh kuat pada saat ada badai. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang badai gelombang yang sekarang kita hadapi ini tantangan sana sini. Lu andalkan rukun diri, saudara akan bisa. Di sini yang pertama di sini Tuhan Yesus ajarkan. Terlepas dia Tuhan yang mampu menghentikan itu. Pada bukti dia berjalan di atas air menunjukkan bahwa dia Allah. Dia hentikan itu bahwa dia Allah. Tapi dia tunjukkan bahwa dia manusia. Dia butuh doa, butuh Bapaknya. Untuk supaya menunjukkan kepada para rasul, kamu harus berdoa.